take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need. Sebelum lanjut videonya, silahkan di subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Mohon diingatkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya, bugar dan produktif. Pagi. Iya, pagi ya, luar biasa. Yang saya hormati Pak Fitri Arman, Bapak Ibu panitia peserta yang hadir di sini ya. Hari ini kita sharing ya terkait dengan pentingnya pemeliharaan. Tentu ini tidak terlepas dari apa yang tadi disampaikan pada saat pembukaan oleh Ibu Ketua Umum PAKI kita, yang walaupun yang sama-sama tadi Pak Fitri juga bilang, oh saya backgroundnya bukan ini. Nah Bu Ketum juga tetap bukan backgroundnya bukan langsung di rumah sakit, khususnya di layanan kesehatan, tapi beliau sangat concern ya. Nah ini yang sangat sulit itu concern, komitmen, konsistensi. Nah ini yang perlu dikembangkan nih oleh teman-teman kita semua di ketiga. Untuk menghindari adanya sinyal yang tidak bersahabat nih, karena saya ada di basement, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini tahu ya, pernah ke tempat saya ada di basement, saya izin off cam ya Bapak Ibu. Ya, terus berikutnya saya izin share screen. Mungkin nanti juga materi-materi yang selanjutnya lebih tajam ya terkait dengan kebakaran, pemeliharaan sistem pemadam kebakaran ini. Nah, ini materinya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, suara saya jelas ya, jelas Sudah, terdengar ya. Ya, terima kasih. Ya, ini saya lewati saja. Ini juga sudah dikenalkan. Ini outline-nya ya terkait dengan latar belakang pemeliharaan sistem, itu seperti apa, lalu sistem proteksi kebakaran. Jadi di sini saya hanya membahas terkait dengan apa itu sih pemeliharaan, bagaimana tujuan, jenis dan kegiatannya, lalu terkait dengan sistem proteksi kebakaran dalam akreditasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitri. Cuma nanti di belakang akan ada beberapa contoh-contoh sedikit ya yang akan saya sampaikan. Tentunya dengan waktu 30 menit juga kayaknya Pak Fitri, Bapak Ibu semua di sini kurang puas nih saya lihat nih ya. Kalau ini sih terkait dengan kejadian-kejadian tadi Pak Fitri Arman sampaikan ada berita-berita yang memang perlu ini menjadi pembelajaran ya. Ini misalnya di DPR ini. Ternyata ada loh yang sistem pemadam kebakaran yang rusak itu bisa menimbulkan asap. Nah, ini yang perlu kita lihat, sistem pemadam seperti apa nih. Nah, kalau sekilas saya baca beritanya, ini ternyata sistem pemadam yang sifatnya aerosol ya, aerosol, dia itu ada jangka waktunya dan dia itu bisa dikendalikan secara otomatis atau manual. Nah, ini juga perlu adanya informasi-informasi terkait dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, terus juga terkait dengan kondisi suhu dan kelembaban, nah, terkait dengan kemauan dari sistem tersebut. Berikutnya ada terkait dengan kebakaran yang ada di apartemen di New York ya. Kalau ini sih ada pertanyaan nih terkait dengan standar keamanan. Ya, tapi ini saya menunjukkan ini bukan dalam artian yang di New York aja begitu. Nah, di kita kan bukan New York ya. Nah, justru jangan berpikiran seperti itu ya. Penjajahan yang ada di Indonesia itu senjatanya canggih-canggih. Ya kan, kita cuma bambu runcing bisa menang, merdeka lagi, ya kan? Nah, itu. Ya, jadi jangan berkecil hati, tapi tetap kita berimprovement ya secara berkesinambungan. Nah, ini juga terkait dengan kebakaran gedung bertingkat. Nah, sekarang fenomenanya adalah bangunan-bangunan rumah sakit tadi dari hasil Ainun Abibi ya, rumah sakit di Gorontalo kalau nggak salah itu gedungnya sifatnya tower ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa memang ada kejadian-kejadian nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran. Kalau dilihat dari gedung ini terkait dengan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakarannya. Nah, ini terutama terkait sistem manajemen keselamatan terhadap kebakaran di gedung yang merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Kita lihat urutannya ternyata ini ya salah satu dasar. Ini bahan bakarnya banyak nih Bapak Ibu. Kalau bahan bakarnya dikit
habis ya. Maksudnya adalah bahan bakar ini kan ada, kalau teori api kita semua sudah sama-sama paham ya, dimulai dari jam 4.20 terus belum habis ya di 5.16. Nah, itu perlu berapa waktu? Nah, inilah yang estimasi-estimasi waktu ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ini di Korea ya, sudah disampaikan juga tadi bahwa direktur rumah sakit tersebut ini terkait dengan regulasi malah. Jadi rumah sakit tidak memiliki sistem penyiraman kebakaran yang cukup besar untuk memenuhi salah satu undang-undang. Nah, makanya di kita undang-undang itu sangat berkembang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sangat bersyukur sekali bahwa peraturan regulasi undang-undang itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya, sudah cukup lengkap. Hanya tinggal nanti bagaimana antara stakeholder terkait, baik itu di Kemenaker, di Kemenkes, di PU, dan lain-lain itu saling berkolaborasi. Nah, ini juga terkait dengan yang di India ya, tadi juga disampaikan. India memang ada terkait dengan pemeliharaan yang buruk, kurangnya peralatan. Tentu ini bukan tanpa sebab. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, ketika ada insiden atau kejadian, kita nggak boleh menyalahkan kan ya. Nah, ini yang ada adalah terkait dengan sistem. Nah, sistem itu seperti apa? Jadi semua saling berantai, saling terikat satu dengan yang lain. Itu untuk sebagai awalan yang kita bisa pahami sama-sama bahwa kejadian ini memang harus kita cegah ya. Ini yang saya maksud peraturan perundangan yang sangat banyak ya, termasuk juga SNI-nya. Ya, SNI juga kita sudah sangat banyak Bapak Ibu. Ini juga bisa di-download ya, mungkin dari teman-teman di RSCM gudangnya peraturan juga nih ya Pak Fitrian ya. Jadi udah mengkolek SNI ini ya. Kalau kalau kita juga masih belajar-belajar. Nah, ini jadi dasar hukumnya memang cukup banyak yang memang bisa kita jadikan suatu acuan. Misalnya satu acuan kalau kita bingung bikin pedoman gimana, bikin panduan gimana dan lain-lain. Kalau untuk pemeliharaan seperti apa. Nah, ini di peraturan-peraturan ini sebenarnya sudah ada. Hanya memang yang harus kita perhatikan adalah kita mampu laksana atau tidak, sesuai tidak dengan tempat kerja kita. Jangan main diadop saja misalnya. Aduh, kita nggak ada nih formulir untuk pemeliharaan hidran ya, atau bagaimana sih cara melakukan pemeliharaan hidran padahal kita nggak punya hidrannya. Nah, terus kita latah-latah nih, minta dong. Nah, ntar jadiin dokumen, ntar pas saat pemeriksaan kan jadinya ngaco ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kenapa harus ada pemeliharaan? Kira-kira kenapa nih? Nah, karena dengan adanya pemeliharaan kita bisa mencegah perbaikan atau biaya yang lebih besar ya, kita membuat keselamatan keamanan lebih terjamin, efisiensi, mengurangi downtime, meningkatkan keandalan, umur mesin jadi perpanjang, jadi lebih lama awet ya. Terus pemakaian energi juga lebih bisa terkendali, menghilangkan ambiguitas dalam tugas pemeliharaan. Nah, ini jadi ini masih di sini tadi ya, mungkin agak cepat aja nih, Pak Anggi ya. Ini bagaimana tadi disampaikan terkait dengan pemeliharaannya itu yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk menjaga mempertahankan kualitas ya dari suatu fasilitas agar berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai tentunya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara apa itu pemeliharaan bangunan gedung, nah ini ada di Permen PU ya, Bapak Ibu ya, di nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung. Nah, jadi itu sudah terstate di situ. Jadi yang dikatakan dengan pemeliharaan adalah menjaga keandalan serta sarana prasarananya ya agar layak fungsi dan harus dilakukan oleh pemilik gedung atau pengguna bangunan ya, sehingga yang menggunakan jasa itu bisa punya juga yang bangunan gedung itu memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundangan. Oke, lanjut kegiatan pemeliharaan ini meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan atau penggantian ya dari perlengkapan gedung. Tentu berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa yang berkepentingan dalam pemeliharaan sistem proteksi kebakaran?
Nah, kira-kira siapa nih? Tentu kalau kita melihat ke sini semua pihak ya berkepentingan. Ya, kalau dari sini seluruh sumber daya baik itu pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Pengunjung itu tadi banyak ya dari pihak ketiga, tenan, peserta didik, ya, penunggu pasien dan lain-lain. Hmm. Oke, tujuan pemeliharaan itu sudah sangat diperlukan ya terkait dengan memperpanjang penggunaan aset yang ada di tempat kerja kita, lalu menjamin kesiapan operasional seluruh aset yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, menjaga kualitas, mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, lalu dapat dihindarkan kerusakannya total dari mesin, membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas menjaga modal yang diinvestasikan. Hmm. Nah, ini menurut Prawiro Sentono. Jadi ada perawatan yang terencana, ada perawatan yang tidak terencana. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang terlibat di dalam manajemen fasilitas keselamatan tentu sudah mengetahui yang namanya IPM, PPM, CM dan lain-lain. Ya, tapi di sini dari Prawiro Sentono di sini disebutkan kalau yang berhubungan dengan plan maintenance, nah itu bagaimana preventif, ya, untuk perawatan pencegahan ada schedule maintenance ya perawatan yang terjadwal, predictive maintenance. Nah, ini perawatan prediktif. Artinya di sini berdasarkan atas kondisi atau monitoring kondisi dari mesin yang ada sebagai upaya penentuan kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin secara rutin sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta keselamatan kerjanya terjamin. Nah, ini plan maintenance yang terencana. Yang unplanned itu ada perawatan darurat, ya, bagaimana perawatan kerusakan dan perawatan korektif. Jadi breakdown maintenance dan corrective maintenance. Selanjutnya kita perlu ketahui nih apa itu mainability, reliability, dan availability. Jadi mainability itu bagaimana kita melihat bahwa kemampuan memelihara suatu sistem yang memiliki kemungkinan suatu sistem yang rusak itu dikembalikan ya dikembalikan pada kondisi kerja yang penuh dalam satu periode waktu yang telah ditentukan. Jadi ada yang terjadwal misalnya kira-kira ini perbaikan mesinnya sekian lama ya. Lalu terkait dengan reliability, bagaimana proses sistematis harus dilakukan untuk menjamin seluruh fasilitas fisik dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan desain dan fungsinya. Nah, ini merupakan program maintenance yang fokus pada pencegahan. Ya, jadi kan kita preventif ya, proaktif preventif ada terjadinya jenis kegagalan yang sering terjadi. Jadi kita memang harus benar-benar lihat sistem proteksi kebakaran yang ada di kita. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kegagalan yang potensi-potensinya itu sering terjadi? Nah, lalu availability. Kemungkinan sistem itu komponen melakukan fungsi atau operasi sesuai yang diperlukan pada saat tertentu dalam periode tertentu dan dipelihara dengan cara yang sudah ditentukan. Jadi kan ada manual book yang dari pabrikan nih. Nah, itu jangan sampai hilang nih, Bapak Ibu. Sebentar ya. Baik, baik. Bisa share screen nggak saya nih? Kayaknya tadi karena mental ya. Oke, mungkin admin bisa apa diizinkan saya untuk share screen. Bahkan teman-teman admin mohon dibantu. Oke, udah. Sip. Oke, kita agak cepat aja ya, Anggi, Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya ingin dan agregasi. Jadi kita tidak serta-merta kita memikirkan bahwa karena ada agregasi maka regulasi dipenuhin. Jadi harusnya regulasi dulu yang harus dipenuhin, agregasi akan lancar. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dibalik gara-gara mau agregasi, regulasi dipenuhin. Nah, ini kita bisa lihat masing-masing di diri kita sendiri nih. Mana yang paling dominan di sini. Oke, lanjut. Ini untuk proteksi kebakaran yang ada di standar MFK6 tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitri ya. Ini bocorannya. Kebetulan saya juga sebagai panelis untuk membuatkan standar ini yang diminta masukannya oleh Direktorat Mutu Pelayanan dan Akreditasi. Jadi ini memang untuk kalangan terbatas
dulu ya Pak Anggi ya. Jadi memang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitri. Jadi kita menyusunnya memang berdasarkan hal-hal yang sebelumnya sudah ada. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa untuk standar akreditasi nasional rumah sakit ini tidak serta-merta hanya dokumen minded. Akreditasinya tidak hanya untuk ke dokumen, tapi bagaimana implementasi yang dilakukan di lapangan. Nah, itu pesannya dari standar akreditasi nasional untuk rumah sakit yang dalam draft ini mungkin sudah ada di Biro Huktor yang mudah-mudahan bisa di launching ya. Oke, lanjut. Ini juga GCI udah disampaikan untuk edisi 7 untuk pemeliharaan khusus sendiri itu memang ada di 8.3 ya. Bagaimana terkait dengan deteksi dini, pemberitahuan alarm, pemadam, diperiksa, diuji dan dipelihara. Oke, nah ini jenis-jenisnya nanti di MKKG mungkin ada ya Pak Anggi ya. Nah, terus ini juga saya lewati. Nah, catatan pemeliharaan ini juga ada di Permen PU 10 tadi ya, Permen PU terkait dengan pemeliharaan tersebut, pemenuhan pada ketentuan dan standar ini juga ada ya. Catatan pemeliharaan ini dari inspeksi ya, itu harus ada bukti inspeksinya, lalu ada harus bisa menunjukkan prosedur yang dilakukan, lalu ada yang terkait dengan catatan itu terkait dengan serah terima ya, dan jadi Bapak Ibu ketika serah terima itu harus ada catatan agar kita bisa simpan ya selama umur alat itu dipakai. Lalu harus disimpan ya paling enggak setahun setelah inspeksi. Itu catatan untuk inspeksi. Oke, nah untuk pemeliharaan ini juga tadi ada di peraturan perundang-undangan. Itu ada Permen PU 24 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, ini sudah jelas nih Bapak Ibu, nanti minta tolong untuk dilihat sama-sama juga. Itu bisa kita jadikan salah satu acuan. Nah ini ya, yang ada di Permen PU 24, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ini sebenarnya sangat-sangat lengkap sekali. Ya. Tapi ini jangan sampai menjadi bumerang buat kita ya. Kita menggunakan formulir ini, tapi kita nggak paham. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus pahami dulu siapa yang akan melakukan apa terkait dengan pemeliharaan ini. Oke, ini lanjut ya, ini beberapa contoh. Nah, ini contoh yang kita lakukan ya dari mulai pelumasan sistem hidran, dari pilar, ya valve dan lain-lain. Lalu bagaimana pengujian berkala sistem hidran, ya pengecekan sistem alarm dan sistem hidran serta pilar dan lain-lain yang ada di tempat rumah sakit kami. Lalu bagaimana uji fungsi sistem detektor kebakaran, ya penggantian aki dan oli mesin diesel. Lalu berikutnya bagaimana penggantian baterai MCFA yang lemah, ya. Terus juga pengecekan dan pembersihan. Nah, ini bagian dari pemeliharaan. Lalu pendampingan uji fungsi yang didampingi oleh teman-teman dari casing K3. Lalu juga bagaimana ketika ada penerimaan barang. Nah, kebetulan jadi di kami itu menjadi pemegang anggaran terkait dengan sistem alarm. Jadi ada pengecekan barang yang diterima dari pihak ketiga tersebut. Nah, ini yang fire stop. Ini fire stop yang ada di gedung perawatan. Ya, jadi ini juga harus dibersihkan. Nah, ini fire stop ini tidak ada celah ya. Jadi tidak ada celah untuk perambatan asap dan api. Berikutnya adalah konsultasi saat ada perencanaan pembangunan gedung. Nah, ini bersama dengan Damkar. Jadi kita benar-benar memanfaatkan momen kalau ada pembangunan gedung baru. Nah, itu kita jadikan ini sebagai momen untuk konsultasi dengan pihak pemadam kebakaran. Jadi benar-benar nanti ke depannya terkait dengan rekomendasi, pemenuhan SLF, ya, SLF 1 atau 2 dan lain-lain. Nah, ini mereka juga sudah terlibat di dalamnya secara langsung. Oke, jadi ini Pak Anggi simpulannya bagaimana pemeliharaan sistem merupakan cara terbaik untuk menjaga efisiensi sistem yang sudah ada sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang digunakan agar dalam penggunaannya dapat optimal. Oke. Terima kasih Pak Anggi, mohon maaf tadi nyambung nyambung ya. Ini Bill Gates bicara bahwa perawatan tanpa pencegahan sama sekali tidak berkelanjutan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali, walaupun sempat terkendala dengan jaringan, tapi alhamdulillah